Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini nih kita mau menyelami sebuah cerita pendek, judulnya Panen Tomat Mawa Kabagjaan. Ini dalam bahasa Sunda. Betul. Sumber kita ini, ceritanya sederhana banget kelihatannya, tapi wah jangan salah, maknanya dalam. Kita mau lihat gimana panen tomat, ya, bisa jadi sumber kebahagiaan, gitu. Persis. Jadi misi kita yaitu kita gali esensinya, gimana kerja keras, terus ada harapan, kebahagiaan yang sederhana banget. Itu semua bisa kelihatan dari, yaitu, panen tomat mereka. Gimana ini jadi kayak puncak usaha Kang Ujang sama Nyi Iteng. Oke. Coba kita bayangin ya suasananya. Sore-sore, di saung, tengah kebun tomat yang lagi ijo-ijonya. Ada Nyi Iteng di situ. Lagi nunggu ya? Lagi nunggu suaminya. Kang Ujang, pulang. Habis jual tomat di pasar. Bisa kebayang nggak sih penantiannya? Penuh harap, mungkin agak cemas juga gitu kan? Iya, penantian ini tuh krusial. Bukan cuma nunggu suami pulang kerja biasa loh. Ini nunggu konfirmasi. Konfirmasi? Iya, konfirmasi hasil kerja keras mereka berbulan-bulan itu gimana. Harapan mereka kan ada di tomat yang dijual itu. Oke. Terus, kedengeran deh suara langkah kaki, ada panggilan, Nyi, Assalamualaikum. Nah, muncul Kang Ujang. Akhirnya datang. Iya, kelihatan capek, jelas lah ya. Keringetan, bajunya basah abis dari pasar seharian. Tapi, ada yang beda di mukanya. Nah, apa tuh? Raut mukanya itu lega, terus kelihatan bahagia gitu. Susah disembunyiin. Nah, ini dia nih. Kepulangan Kang Ujang ini bukan rutinitas biasa jadinya. Dia pulang bawa bukti fisik perjuangan mereka. Bukti fisik ya? Betul. Ekspresi capek tapi bahagia itu, nah itu intinya. Kerja keras yang kebayar lunas. Ini bukan lagi harapan, tapi udah jadi kenyataan yang dibawa pulang. Dan momen puncaknya datang. Kang Ujang duduk, terus dia rogoh saku bajunya. Dikeluarin. Wah, segepok uang. Kelihatannya lumayan tebel. Wah. Sambil ngasih uang itu, dia bilang, Nyi, iya duit tomat. Artinya, Nyi, ini uang tomat. Reaksinya Iteng. Langsung. Emosional banget. Bisa dibayangin ya gimana rasanya. Matanya pasti langsung membelalak gitu. Hatinya, wah, meluap. Sampai nangis haru dia. Terus melut suaminya erat banget, cuma bisa bisik. Nuhun, terima kasih, Di momen ini, uang itu artinya lebih dari sekedar angka ya. Jauh lebih dalam. Benar. Bukan cuma alat tukar biasa. Tapi, apa ya makna persisnya uang itu buat mereka saat itu? Itu kayak konfirmasi kasat mata, ya kan? Semua pengorbanan mereka, tiap tetes keringat di kebun, doa-doa pas nunggu, itu semua ada nilainya. Validasi ya? Betul, validasi jerih payah. Buah dari sabar, tekun. Itu rasa pencapaian yang mungkin kita sering lupa ya di zaman sekarang. Anda pernah nggak sih ngerasain momen kayak gini? Pas hasil kerja keras tuh nyata banget di tangan. Wah, iya sih. Ngena banget. Dan Kang Ujang nggak berhenti di situ. Dia langsung ngucap syukur. Alhamdulillah Nyi, panen urang tahun iyo menang berkah. Panen kita tahun ini dapat berkah katanya. Alhamdulillah. Terus, dia langsung nyambungin ke masa depan. Cepat banget dia mikirnya. Nah, ini menarik nih. Jadi hasil panen bagus itu nggak cuma dirayain saat itu aja, tapi langsung jadi kayak fondasi harapan. Fondasi harapan? Gimana tuh? Kang Ujang langsung ngomongin rencana perbaiki rumah. Terus yang lebih penting lagi nih, dia mau nyekolahin anak mereka, si Ujang, setinggi mungkin. Oh, jadi berkah panen hari ini tuh buat investasi masa depan ya? Buat generasi berikutnya? Ada visi gitu ya? Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas, ini soal gimana hasil kerja kita, apapun itu bentuknya, bisa jadi jembatan. Jembatan ke hidup yang lebih baik dan yang penting, pendidikan. Jadi mikir juga ya kita? Iya kan? Ini jadi pertanyaan buat kita semua. Gimana kita memaknai panen dalam hidup kita sendiri? Apa kita lihat itu sebagai batu loncatan buat masa depan? Kayak Kang Ujang ini? Jadi kesimpulan besarnya apa nih dari cerita ini? Akhirnya kan ditutup dengan suasana hangat ya di saung itu. Kebahagiaan yang terasa tuh bukan cuma karena uangnya banyak. Bukan cuma nominal ya? Bukan. Tapi lebih ke rasa syukur yang melimpah. Sama cinta yang tulus banget antara suami istri itu. Di tengah kesederhanaan mereka. Iya. Kebahagiaan di sini tuh berlapis-lapis jadinya.
Ada kelegaan finansial, ya jelas lah itu ada. Tapi ada juga kepuasan batin kan, usahanya berhasil. Betul, kepuasan batin. Terus ada kehangatan hubungan keluarga yang saling dukung, dan yang tadi fondasi harapan buat masa depan. Semua itu dibungkus rasa syukur yang dalam banget. Syukur atas berkah sederhana, ya kayak panen tomat ini. Berarti inti deep dive kita kali ini yaitu ya, gimana sesuatu yang kelihatannya biasa aja, panen tomat doang gitu, bisa jadi pusat kebahagiaan yang luar biasa. Jadi bahan bakar harapan, jadi pengingat juga soal kekuatan syukur dan cinta. Iya, dalam kesederhanaan justru seringkali ada makna yang besar ya. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan dari kisah Kang Ujang dan Nyi Iteng ini. Apa tuh? Seberapa sering ya kita, mungkin karena sibuk ngejar pencapaian besar gitu, malah kelewatan kebahagiaan yang sebetulnya dalam banget, yang tersembunyi di panen-panen kecil kita sehari-hari. Panen-panen kecil ya? Iya, jadi coba pikirin deh, apa makna panen dalam hidup Anda saat ini? Dan sudahkah Anda merayakannya? Merayakannya dengan penuh syukur. Itu aja mungkin.